Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo Sobat Boreo semua dimanapun kalian berada. What's up? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Nah Sobat Boreo semua, pada hari ini hari Jumat kita berjumpa lagi di voreoradio.radiostream123.com Voreo Radio bersama Memrens dalam acara apa? Ya, Pramuka Menyapa. Nah, pada pagi hari ini, Pramuka Menyapa masih dipandu oleh Kak Subagio SPD yang akan menyampaikan informasi tentang sejarah Pramuka. Kapan Pramuka itu berdiri, bagaimana berdirinya Pramuka, siapa saja pelopornya, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, Sobat Voreo semua di rumah, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di voreoradio.radiostream123.com Voreo Radio. Baiklah, langsung saja kepada Kak Subagio SPD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati kakak-kakak pembina, kakak-kakak Kak Mabigus, dan kakak-kakak pembina muda yang berbahagia. Tidak lupa kepada adik-adik penggalang SMP Negeri 2 Sukoharjo yang sangat saya banggakan. Mari pada pertemuan kali ini lewat Radio SP2 Sukoharjo, SMP 2 Sukoharjo akan memberikan ekstra kulikuler kepramukaan. Adik-adik yang sangat saya banggakan, pada kali ini kami akan memberikan tentang materi sejarah pramuka di dunia dan sejarah pramuka di Indonesia. Sebelumnya, mari kita ada gel yang harus kalian adik-adik mengerti. Kita berikan contoh. Via, Scott Abibi, Baden Powell, Red Random, tahun 61, semua pandu-pandu dilebur jadi satu. Pramuka, Praja Muda Karana, ikhlas bakti, bina bangsa, berbudi bawaksana. Expero Jaya. Adik-adik pramuka penggalang di SMP Negeri 2 Sukoharjo yang sangat saya sayangi, mari kita masuk materi yang pertama, yaitu sejarah pramuka dunia. Sejarah pramuka di dunia ini adalah secara umum kita akan tahu kelahiran gerakan pramuka dunia dimulai pada tahun 1907 ketika Robert Baden Powell, seorang letnan jenderal angkatan bersenjata Britania Raya, dan William Alexander Smith, pendiri Boys Brigade, mengadakan perkemahan kepanduan pertama di Kepulauan Browsea, Inggris. Ide itu mengadakan gerakan tersebut muncul ketika Baden Powell dan pasukannya berjuang mempertahankan kota Mafeking, Afrika Selatan dari serangan tentara Boer. Ketika itu pasukan kalah besar dibandingkan tentara Boer. Untuk mengakalinya, sekelompok pemuda dibentuk dan dilatih untuk menjadi tentara sukarela. Tugas utama mereka adalah membantu militer mempertahankan kota. Mereka mendapatkan tugas-tugas yang ringan tapi penting, misalnya mengatakan pesan yang diberikan Baden Powell ke seluruh anggota militer di kota tersebut. Pekerjaan itu dapat mereka selesaikan dengan baik, sehingga pasukan Baden Powell dapat mempertahankan kota Mafeking selama beberapa bulan. Adik-adik penggalang Espero, jadi sebagai penghargaan atas keberhasilan yang mereka dapatkan, setiap anggota tentara sukarela tersebut diberi sebuah rencana. Gambar dari rencana ini kemudian digunakan sebagai logo dari Gerakan Pramuka Internasional. Nanti gambarnya
Berarti besok pada waktu kita bisa bertemu, kita akan berikan gambar, karena ini kan lewat suara, jadi belum kita menyampaikan bentuk gambarnya seperti apa pada dunia itu. Keberhasilan Baden-Powell mempertahankan kota Mafeking membuatnya dianggap menjadi pahlawan. Dia kemudian menulis sebuah buku yang berjudul apa? Guide to Scouting. Ditulis tahun 1899 dan menjadi buku terlaris saat itu. Nah, dari tahun 1920 diselenggarakan Jambore Dunia yang pertama di Olympia Hall, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia, Chief Scout of the World. Kemudian tahun 1914 beliau menulis petunjuk untuk kursus pembina pramuka dan baru dapat terlaksana tahun 1919 dari sahabatnya yang bernama W.F. Du Bois McLaren. Beliau mendapat bidang tanah di Clingford yang kemudian digunakan sebagai tempat pendidikan pembina pramuka dengan nama Gilwell Park. Tahun 1920 dibentuk Dewan Internasional dengan 9 orang anggota dan biro sekretariatnya di London, Inggris, dan tahun 1958 biro pramukaan sedunia dipindahkan dari London ke Ottawa, Kanada. Tanggal 1 Mei 1968 biro kepramukaan sedunia dipindahkan lagi ke Jenewa, Swiss. Kemudian Baden-Powell pergi untuk sebuah tour yang direncanakan oleh Arthur Person untuk mempromosikan pemikirannya ke seluruh dunia. Dari pemikiran tersebut dibuatkan sebuah buku berjudul Scouting for Boys yang saat ini dikenal sebagai buku panduan kepramukaan, Boy Scout Handbook. Dan pada tahun 1919 sebuah taman di dekat London dibeli sebagai lokasi pelatihan tersebut. Ia pun menulis buku baru yang berjudul I Do Scout Mastership dan beberapa buku lainnya yang kemudian dikumpulkan disatukan dalam buku berjudul Rovering to Success for Rover Scouts pada tahun 1922. Perkembangan gerakan pramuka tak lama setelah buku Scouting for Boys diterbitkan, pramuka mulai dikenal di seluruh Inggris dan Irlandia. Adik-adik, parade pramuka pertama diadakan di Crystal Palace, London pada tahun 1910. Parade tersebut menarik minat para remaja di Inggris. Tidak kurang dari 10.000 remaja putra dan putri tertarik untuk bergabung dalam kegiatan kepanduan tersebut. Pada tahun 1910, Argentina, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, India, Meksiko, Belanda, Norwegia, Rusia, Singapura, Swedia, dan Amerika Serikat tercatat telah memiliki organisasi kepramukaan. Jadi semenjak didirikan, gerakan pramuka yang memfokuskan program pada remaja usia 11-18 tahun telah mendapat respon yang menggembirakan. Anggota bertambah dengan cepat. Kebutuhan program pun dengan sendirinya bertambah untuk memenuhi keinginan dan ketertarikan para generasi muda pada saat itu. Gerakan pramuka menambah 4 program dalam kerjanya untuk melebarkan lingkup keanggotaan gerakan pramuka. Program tersebut meliputi apa saja? Pendidikan generasi muda usia dini, usia remaja, pendidikan kepanduan putri, dan pendidikan kepanduan kepemimpinan bagi pembina program untuk golongan siaga, unit satuan karya, dan penegak. Pandega mulai disusun pada akhir tahun 1910 di beberapa negara. Kadang kegiatan-kegiatan tersebut hanya berawal di tingkat lokal atau ranting lah yang dikelola dalam skala kecil, baru kemudian diakui dan diadopsi oleh watir nasional. Kasus serupa terjadi pada
pendirian golongan siaga di Amerika Serikat, di mana program golongan siaga telah dimulai sejak tahun 1911 di tingkat ranting, namun belum mendapatkan pengakuan hingga 1930. Sejak awal didirikan gerakan kepanduan, para remaja putri telah mengisyaratkan besarnya minat mereka untuk bergabung untuk mengakomodasi minat tersebut. Agnes Baden Powell, adik dari Bapak Kebanggaan Sedunia Robert Baden Powell, pada tahun 1910 ditunjuk menjadi presiden organisasi kepanduan putri pertama di dunia. Kemudian pada era 90-an banyak organisasi kepanduan di dunia yang saling bekerja antara unit putra dan putri untuk memberikan pendidikan kepanduan. Program awal bagi pendidikan pembina diadakan di London pada tahun 1910 dan di Yorkshire pada tahun 1911. Namun, Baden Powell menginginkan pendidikan tersebut dapat dipraktekkan semaksimal mungkin. Hal tersebut berarti bahwa dalam setiap pendidikan diperlukan praktek lapangan, semisal berkemah. Adik-adik yang saya banggakan, beberapa pendidikan yang cukup terkenal bagi pembina antara lain ini pembina. 1. Pendidikan dasar, pendidikan spesifik golongan hingga kursus. Kemudian ada base, dan yang ketiga adalah scouting kontenere. Jadi kesimpulannya di Bapak Pandu Dunia kita adalah Robert Baden Powell. Adik-adik yang saya banggakan, kita akan yang kedua, kita ke Indonesia, yaitu sejarah pramuka di Indonesia. Adik-adik penggalang Espero yang saya banggakan pada kesempatan yang kedua ini untuk sejarah pramuka di Indonesia. Jadi pada sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia, ya, proklamasi 11 Agustus 45 ya, beberapa tokoh kepramukaan berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja. Ini menunjukkan pembentukan satu wadah organisasi kepramukaan untuk seluruh bangsa Indonesia dan segera mengadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia. Kongres yang dimaksud dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia. Perkumpulan ini didukung oleh segenap pimpinan dan tokoh serta dikuatkan dengan janji ikatan sakti. Lalu pemerintah RI mengakui sebagai satu-satunya organisasi kepramukaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan nomor 93 /Bab Bagian A tertanggal 1 Februari 1947. Adik-adik, jadi ada tahun-tahun sulit yang dihadapi oleh Pandu Rakyat Indonesia karena serbuan Belanda. Bahkan pada peringatan kemerdekaan 17 Agustus 48 waktu diadakan api unggun di halaman gedung Pegangsaan Timur 56 Jakarta, senjata Belanda mengancam dan memaksa Suprapto menghadap Tuhan gugur sebagai pandu, sebagai patriot yang membuktikan cintanya pada negara, tanah air dan bangsanya. Nah, di daerah yang diduduki Belanda, Pandu Rakyat dilarang berdiri. Keadaan ini mendorong berdirinya perkumpulan lain seperti Kepanduan Putra Indonesia KPI, Pandu Putri Indonesia PPI, Kepanduan Indonesia Muda KIM. Kemudian IPINDU merupakan federasi bagi organisasi kepramukaan putra. Pada tahun 1953, IPINDU berhasil menjadi anggota kepramukaan sedunia. Sedangkan bagi organisasi
Putri, terdapat dua federasi, yaitu PKPI, Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, dan POPPINDO, Popindo, Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia. Kedua federasi ini pernah bersama-sama menyambut singgahnya Lady Baden Powell ke Indonesia dalam perjalanan ke Australia. Dalam peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-10, IPindo menyelenggarakan Jambore Nasional bertempat di Ragunan Pasar Minggu pada tanggal 10 sampai 20 Agustus 1955 di Jakarta. Jadi yang saya sampaikan pada kesempatan ini kita akan lanjutkan. Jadi pada waktu itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 adalah salah satu tokoh lahirnya Pramuka Indonesia. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ya, adalah salah satu tokoh lahirnya Pramuka Indonesia ya kan itu ya. Dia pernah menjabat Ketua Kuartir Nasional atau Kuarnas pertama sejak Pramuka berdiri pada tanggal 14 Agustus 1961. 4 periode berturut-turut Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menjabat, yakni pada masa bakti 1961 sampai 63, 1963 sampai 1967, 1967 sampai 1970, dan 1970 sampai 1974. Dalam sejarah kepanduan Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX merupakan salah satu tokoh yang berhasil menyatukan berbagai organisasi kepanduan di Indonesia menjadi satu wadah, yakni Pramuka, sehingga dinobatkan sebagai Bapak Pramuka. Ya. Di Kuartir Nasional, dia dipanggil dengan sebutan Kak Sultan Hamengkubuwono IX ya. Kemudian bekerjasama dengan Ketua Gerakan Kepanduan Filipina, pertemuan membahas kerjasama Girl Scout of the Philippines dengan Gerakan Pramuka. Kesukaan Sultan Hamengkubuwono kemudian berkemah seperti Baden Powell. Perkemahan Wirakarya di Lesbaharjo, Malang Selatan, Malang Selatan tahun 1978. Sultan waktu itu menjabat sebagai Wakil Presiden RI. Ketika Gerakan Pramuka pada September 1974 melakukan penggalangan dana karena tidak punya donatur, Sultan menggalang dana dari kalangan pengusaha untuk membantu pendidikan yang dilakukan Pramuka. Dia malah melilangkan mobilnya ya pada waktu itu. Di Gerakan Kepanduan maupun Kepramukaan, Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga mendapat sebutan Pandu Agung. Pandu Agung karena sosoknya yang mencerminkan seorang guru dan panutan bagi pramuka Indonesia. Jika ada pertanyaan coba ya, Hari Pramuka tanggal berapa atau tanggal 14 Agustus itu hari apa? Maka jawabnya bagaimana? Maka jawabnya adalah pelantikan Mapinas, Kuarnas dan Warnari di Istana Negara, diikuti dengan prosesi pramuka untuk diperkenalkan kepada masyarakat yang didahului oleh penganugerahan panji-panji Gerakan Pramuka dan semua yang terjadi pada tanggal 14 Agustus 1961. Acara ini kemudian disebut sebagai Hari Pramuka. Kelahiran Gerakan Pramuka atau lahirnya Gerakan Pramuka di Indonesia. Gerakan Pramuka ditandai dengan serangkaian peristiwa yang saling berkait, yaitu satu, pidato presiden, mandataris majelis sebelum para pemimpin dan pemimpin organisasi yang mewakili kepramukaan yang terdapat di Indonesia pada 9 Maret 61 di Istana Negara. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Menembak Sekot Gerakan. Penerbitan keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan
Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan kepanduan pendidikan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia. Petunjuk dan bimbingan untuk pengelola Gerakan Pramuka menjalankan tugasnya. 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai awal kerja Gerakan Pramuka. Pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan tulus bergabung di dalam organisasi Gerakan Pramuka dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli 1961. Acara ini kemudian disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Pelantikan Mapinas, Warnas dan Warnari di Istana Negara diikuti dengan prosesi pramuka untuk diperkenalkan kepada masyarakat yang didalih oleh penganugerahan panji-panji Gerakan Pramuka dan semua yang terjadi pada tanggal 14 Agustus 1961. Acara ini kemudian disebut sebagai Hari Pramuka. Ya, tadi ya kesimpulannya. Siapa nama Bapak Pramuka di dunia? Kalau ada pertanyaan seperti itu bagaimana? Ya jelas, maka jawabnya adalah Robert Baden-Powell. Namun, jika pertanyaan adalah siapa Bapak Pramuka Indonesia, maka jawabnya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Demikianlah adik-adik, kakak-kakak pembina, dan semua para pemirsa yang dimuliakan Allah untuk sejarah kepanduan dunia dan di Indonesia. Ini sampai sini dulu. Kemudian kita akan bertemu lagi atau kita berjumpa lewat radio ini di kemudian atau minggu yang akan datang tentang materi-materi kepramukaan. Saya kira cukup. Sekian, terima kasih. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Thank you very much kepada Kak Subagio SPD yang telah menyampaikan informasi tentang sejarah pramuka kepada Sobat Vario yang ada di rumah. Nah, bagi Sobat Vario yang waktu SD bertanya-tanya, bagaimana sih kok bisa ya ada gerakan pramuka? Sekarang sudah nggak penasaran lagi dong ya? Nah, ya jadi ternyata gerakan pramuka itu dimulai sudah lama sekali, yaitu tahun 1907. Dan berawal dari para pemuda Inggris yang diminta membantu tentara militer untuk mempertahankan kota. Wow, it's so marvelous sekali ya Sobat Vario. Member ini jadi ingat nih sama salah satu butir dasar Dharma Pramuka nomor 3, yaitu pramuka itu patriot yang sopan dan kesatria. Jadi, pramuka itu mencerminkan jiwa pemuda yang cinta bangsa dan negara. Well, baiklah Sobat Vario semua dimanapun kalian berada. Sampai di sini dulu ya Memrens dan Kak Subagio SPD menemani Sobat Vario di acara Pramuka Menyapa. Insya Allah next week Pramuka Menyapa akan kembali hadir dengan topik baru yang pastinya sangat menarik. Memrens pamit undur diri. Keep spirit, rajin ibadah dan belajar, stay healthy dan patuhi protokol kesehatan. And don't forget, stay tune terus di vorioradio.radiostream123.com. Voreo Radio, jaya di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memrens out, see you.